Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana dari UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar akan mempresentasikan aksi nyata saya mengenai Merdeka Belajar. Terdiri atas 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Poin pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Jadi, saya mengajak ibu bapak guru untuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu, bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Selanjutnya, poin yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Poin ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Ada beberapa poin penting. Pertama, mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Timbul pertanyaan, apakah hal-hal yang ibu, bapak, guru lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Poin kedua, pendidikan selama 1 abad. Hal yang sama juga terjadi. Pertanyaan, apakah hal-hal yang Bapak Ibu lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid untuk mengisi masa depannya? Pertanyaan ini tentu akan terjawab dengan kita mendidik dan mengajar yang sesungguhnya. Poin ketiga, menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Terdiri 2 poin penting, kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid terdiri atas 3 bagian, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat keadaan, yaitu pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kodrat alam, yaitu setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, di pedesaan, di pantai, gunung, dan lain-lain. Kodrat zaman, yaitu perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Mengenai
asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, kontinu, konvergen, dan konvergensi, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan murid. Poin pertama budi pekerti, yaitu kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid. Watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Poin kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori Barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya, modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Beberapa poin bagian di sini, selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Poin kedua, sistem Among. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan menjadi mindset Amon terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Amon. Poin ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi Abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Poin selanjutnya, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, yaitu membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Selanjutnya, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Berikut referensinya, Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Cetakan kelima tahun 2013. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.